Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, yuk kita ketahui faktor-faktor penyebab makhluk hidup terancam punah. Dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Yang pertama yaitu faktor alam, yang kedua faktor manusia. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan oleh alam itu sendiri, diantaranya yaitu 1. Sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, 2. Memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, 3. Terjadinya bencana alam. Dua faktor yang disebabkan oleh manusia yaitu dengan penebangan dan pembakaran, penggunaan pestisida berlebihan, pemburuan liar, pembuangan limbah dan sampah ke alam. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang hewan langka. Apa sih hewan langka itu? Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Seperti burung cendrawasih, yang mana burung cendrawasih hanya hidup di daerah Papua. Burung ini begitu indah sehingga dijuluki sebagai burung surga. Banyak diburu karena keindahan bulunya. Berikutnya badak berjola satu. Badak ini hidup di ujung pulau Banten. Para pemburu mengambil jula badannya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan obat. Hewan berikutnya adalah orangutan. Hewan ini populasinya berkurang karena perburuan liar dan kerusakan habitatnya akibat pembukaan lahan untuk pemukiman dan perkebunan. Berikutnya komodo. Hewan ini hanya hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Penyebab kepunahan yaitu disebabkan oleh perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Setelahnya membahas tentang hewan-hewan langka, berikutnya kita akan membahas tentang tumbuhan-tumbuhan langka. Suatu tumbuhan dikatakan langka apabila tumbuhan tersebut sudah mendekati kepunahan dan jumlahnya di alam bebas sangat sedikit sekali. Seperti bunga Rafflesia ardoli, yang mana tumbuhan ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga banyak orang-orang memburu tanaman ini. Berikutnya tumbuhan Amorphophallus titanium atau sering kita menyebutnya yaitu bunga bangkai. Ini adalah bunga bangkai yang hidup di Sumatera. Berikutnya yaitu tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini hidup di hutan Tangkuban Perahu, Jawa Barat dan banyak diburu untuk diperjualbelikan. Berikutnya tumbuhan cendana. Tumbuhan ini ditemukan di Nusa Tenggara Timur, digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum. Berikutnya pohon Aquilaria atau pohon gaharu. Pohon ini tumbuh di pedalaman Kalimantan. Pohon gaharu memiliki kandungan damar yang wangi sehingga pohon ini dijuluki emas beraroma dari hutan. Setelahnya kita mengetahui hewan dan tumbuhan yang langka, maka tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita cara merawat atau melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut agar tidak punah dari kehidupan kita semuanya. Berikut usaha atau pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ, kata kuncinya in, artinya di dalam. Berarti pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan tersebut atau tumbuhan tersebut berada. Seperti Suaka Margasatwa, kawasan yang melindungi hewan, hutan lindung,
kawasan yang melindungi tumbuhan, taman nasional, kawasan yang melindungi tumbuhan dan hewan. Di tempat-tempat inilah hewan-hewan dan tumbuhan dilestarikan secara in situ atau dilestarikan secara alami sesuai tempat atau habitatnya masing-masing. Berikutnya yaitu pelestarian ex situ. Kata kuncinya ex artinya di luar. Berarti pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, seperti kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran hewan. Demikian anak-anakku semuanya penjelasan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar kita agar hewan dan tumbuhan di sekitar kita tidak punah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.